Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan saya di tutorial penyusunan akreditasi LALPK Manis ya. Bapak Ibu yang lagi ada di lembaga mungkin ya, atau ada di mana nih ya. Semoga bisa terhubung dengan tutorial ini dan semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya, terutama pengelola LPK yang belum nih ya, atau yang sudah mau masa berlakunya habis untuk akreditasinya ya. Sudah masuk di tutorial standar 2 Bapak Ibu ya. Langsung aja kami masuk di sini ya. Ini sudah masuk di standar 2. Nah, di standar 2 ini Bapak Ibu ya, ini kan 2.1. Nah ya, dokumen yang diminta oleh LALPK itu adalah ini. Dokumen kurikulum ya, dipetakan dengan tolak ukur industri, pemangku kepentingan atau SKKNI yang mengidentifikasi capaian pelatihan. Artinya di standar 2 poin ini, poin 2.1 ini yang diminta adalah keberadaan kurikulum. Nah, LALPK itu yang diharapkan ada begini Bapak Ibu ya. Ini yang diharapkan ada oleh LALPK sendiri. Nah, ini ya. Struktur program menunjukkan bagaimana kurikulum atau program pelatihan berhubungan dengan setiap SKKNI. Misalnya ya, struktur kurikulum, bagaimana kurikulum atau program pelatihan terkait dengan keseluruhan tujuan program. Nah ya, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kurikulum seperti apa yang dimiliki, maka Bapak Ibu menulisnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, menulisnya di paling kanan bukti yang Bapak Ibu miliki. Kalau misalnya saya nih ya, kurikulum pelatihan berhubungan dengan setiap SKKNI misalnya. Jadi saya nulisnya di sini. Berhubung ini kan 2.1A ya, 2.1A. Saya menjelaskan seperti itu, maka di standar 2 itu kurikulumnya agar mudah nanti divisitasi tulisnya juga seperti itu ya. Ini kan standar 2. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Ini 2.1 kurikulum. Nah, di sini ada lagi gini. Nah, ya. 2.1A. Nah, ini A Bapak Ibu ya. Ini 2.1A dokumen struktur kurikulum. Nah, ini dia ya barangnya. Tentu di luar sana Bapak Ibu juga memiliki kurikulum yang berbeda sesuai dengan kejuruan tentunya ya. Nah, ini kurikulumnya yang kami miliki, jumlahnya berapa lembar ini? Jumlahnya 32 lembar ya. Jumlahnya 32 lembar. Setiap berkas itu diharapkan begini Bapak Ibu ya. Diharapkan ada yang namanya footernya agar mengetahui berkas yang Bapak Ibu miliki itu seperti ini ya, ada footernya. Jadi kalau dikunjungi itu mudah. Oh, ini kalau misalnya di visit itu mudah Bapak Ibu ya. Kalau juga di asesmen itu asesor juga mudah ya. Itu dia Bapak Ibu ya untuk kurikulum. Kalau isinya didiskusikan misalnya ulama ya, saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki kurikulum untuk kejuruan pelatihan yang Bapak Ibu miliki. Close ya. Selanjutnya ini ada tambahan 2.1D ketambahan ya. Kalau di sini apa? 2, ini kan 2.1D. Nah, ini D Bapak Ibu ya, ini D. Metode pelatihan teridentifikasi yang saya miliki itu terlampir kurikulum. Oh sorry, tambahannya itu ini bukti tambahan ini Bapak Ibu kan. Ini kan tambahannya 2.1D, ini kan tambahan pedoman penyusunan kurikulum yang kami miliki juga sama 2 titik, ini kan 2.1. Kalau ada tambahannya apa? Tambahannya D. Nah ini ya D. Jadi yang kami miliki itu adalah pedoman penyusunan kurikulum. Seperti apa misalnya, ini dia ya, pedoman penyusunan kurikulum. Nah ya, silakan Bapak Ibu mungkin juga memiliki sama, setiap berkas itu borang itu ada footernya ya.
Di 2.2 itu jangka waktu Bapak Ibu nih. Jangka waktu yang Bapak Ibu miliki seperti apa dalam melakukan kegiatan pelatihan itu. Yang harus ada seperti ini, daftar waktu misalnya, daftar waktu pelatihan setiap program pelatihan. Ya. Kalau yang saya ini 2.2a, waktu lama pelatihan variatif. Ya, waktu lama pelatihan variatif terekam dalam form 2.2a. Seperti apa barangnya? Langsung saja di 2.2a ini ya. Ini yang kami miliki misalnya. Langsung aja Bapak Ibu ya. Nah, ini ya waktunya. Jadi setiap pelatihan itu macam-macam. Macam-macam kami buatkan jurnal. Kalau misalnya kejuruan komputer APK nih ya, itu ada 13 kali pertemuan. Begitu, dan setiap kejuruan itu tentu memiliki pertemuan yang berbeda. Yang penting Bapak Ibu itu bisa menunjukkan waktu pelatihannya itu seperti apa, barangnya apa gitu. Wow, Bapak Ibu ya, kayaknya juga memang harus kerja ekstra memang Bapak Ibu kalau menyiapkan begini-beginian ya. Nah, ini di 2.2b ini perbandingan pelatih terhadap siswa. Nah, praktek komputer, alat praktek 1:1 ya, 1:1, terus 1:1 dengan kelas teori, instruktur 1, nah instruktur 1 teori banding 15. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau komputer itu sudah tidak aneh lagi, yang pasti memang 1:1. Tetapi untuk kelas teori, pengajar atau instruktur 1, pesertanya maksimal diharapkan 15. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Langsung aja di poin 2.3. Nah, ini yang diharapkan ada oleh LA seperti ini. Begitu Bapak Ibu ya, seperti ini. Terus di poin 2.3 ini kurikulum ditinjau dan dipantau. Nah, bukti-bukti yang Bapak Ibu miliki seperti apa ya? Ini yang kami miliki misalnya. Ini Bapak Ibu yang kami miliki. Berkasnya itu di sini ya. Nah, misalnya seperti ini berkasnya. Ya, ini cukup banyak Bapak Ibu dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ya. Ini kalau dibahas satu persatu pokoknya wow lama ya. Memang ya lama menyusunnya itu lama. Insya Allah Bapak Ibu di luar sana ya memahami tentang gini ya. Ini bukti-buktinya misalnya terkait dengan close saja. Saya tak baca langsung di sini Bapak Ibu ya. Ini ada rapat tinjauan kurikulum. Saya tak perbesar ya. Ini ada rapat tinjau kurikulum, ada berita acara, ada pernyataan, ada notulasi, ada hasil notulasi sampai dengan surat pernyataan ya. Itu Bapak Ibu yang di poin 2.3 ya. Sekarang di poin 2.4 itu lembaga pelatihan kerja. Nah, ini ya. Ini 2.4 lembaga pelatihan kerja membangun kemitraan. Gampangannya lah MOU. Nah, MOU Bapak Ibu itu dengan siapa? Ya, ini bukti yang diharapkan ada oleh LA. Terus bukti yang Bapak Ibu miliki apa? Kalau kami misalnya memiliki kerjasama dengan ini Kopi Bubuk Sidoluhur misalnya ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Itu mungkin di 2.2a ya. Itu kan kurikulum ditinjau sudah. Sekarang ini kemitraannya ya. Kemitraannya ini saya berikan, tunjukkan beberapa kemitraan misalnya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Saya yakin di lembaga Bapak Ibu itu memiliki berkas ya, memiliki berkas. Kadangkala nih Bapak Ibu ya, kita itu nggak sempat untuk mengarsipnya, dan itu yang diminta. Iya, saya yakin ketika Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan itu, administrasi itu mungkin ya tidak dikedepankan ya, tetapi itu yang diminta Bapak Ibu ya. Mulai sekarang bagi teman-teman di luar yang baru mau menyusun ya, barangkali ada sedikit kesusahan ya, cukup
kreatif atau ya bersabar lah mengumpulkan beberapa berkas ya. Well, saya tak kasih penutup Bapak Ibu ya. Di standar 2.1 itu berbicara tentang kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu ya, kurikulum Bapak Ibu seperti apa. Di 2.2 itu yang berbicara tentang waktu pelatihan Bapak Ibu, gampangannya seperti itu ya. Waktu pelatihan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mungkin punya jadwal, punya rangkaian yang lain itu silakan. Yang ketiga itu kurikulum dipantau ya, kurikulum dipantau secara berkala guna memastikan relevansi kesinambungan ya. Yang keempat itu lembaga memiliki ini ya, MOU dengan perusahaan di luar sana ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu di tutorial standar 2 ini. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa kok. Ya, semoga bermanfaat video ini, tutorial ini bagi Bapak Ibu kawan-kawan LPK di luar sana yang mau mengajukan pengajuan akreditasi baru atau reakreditasi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk bisa bisa apa ini ya? Bisa berhubungan dengan video kami, Bapak Ibu cukup subscribe aja ini ya. Siapa tahu bisa memberikan dampak yang bermanfaat. Jika ada teman yang membutuhkan linknya cukup disebarkan. Itu aja dah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Amir dari Al Amin Center Konsultan Lembaga Pendidikan dan Karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.